Kaum pria terlebih dahulu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Sama-sama 2, 3 ya. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, inilah pribadi Yesus Kristus setelah kebangkitannya, ya. Jadi sebelum kebangkitan, waktu dia menjadi manusia, dia terlihat seperti orang yang lemah. Dia lapar, dia tidur, dia menangis. Setelah kebangkitannya, kita lihat bagaimana dia sesungguhnya, ya. Biasa. Nah, namun yang ingin kita lihat di sini ayat 17. Jangan takut. Ya, jadi Rasul Yohanes dia diminta jangan takut. Jadi dari kejadian manusia itu mengalami ketakutan. Tapi sampai sejauh ini Yohanes juga mengalami rasa takut. Nah, untuk meyakinkan Rasul Yohanes supaya dia jangan takut, Yesus memberi alasan, ya. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, ini adalah wahyu Yesus Kristus kepada Rasul Yohanes, di mana dia dibuang ke Pulau Patmos. Pulau Patmos ini ada di Asia Kecil, di daerah Turki. Ya, ini daerah Turki zaman sekarang. Ini disebut Asia Kecil. Nah, disinilah 7 jemaat itu, ya, di dalam kitab Wahyu yang sudah kita baca tadi. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, Smyrna, Laodikia, apa lagi tadi? Sardis, Pergamus, 7 jemaat. Nah, sementara dia ada di Pulau Patmos, pulau yang gersang, dia dibuang ke sana. Jadi dulu ini adalah kerajaan Romawi. Di zaman itu kaisar dianggap menjadi dewa, harus disembah. Jadi Rasul Yohanes dianggap menjadi pemberontak melawan kaisar, karena Yohanes mengajarkan ada sesembahan yang lain, yaitu Yesus Kristus.
Di orang-orang yang dibuang ke Patmos adalah orang-orang yang dianggap pemerintah membelot, pemberontak. Dan biasanya pemberontak ini dibuang ke Pulau Patmos, daerah yang gersang. Tapi kalau kita searching di Google, sekarang Patmos itu menjadi sebuah kota yang terkenal. Dan di sana juga ada gereja Kristen untuk mengenang kisah Rasul Yohanes. Ini adalah pulau yang gersang. Pulau itu menjadi sebuah pertambangan batu bara dan batu-batu besar untuk kerajaan. Jadi orang-orang dibuang ke sana itu kerjanya bertambah batu berharga. Termasuk Rasul Yohanes. Setelah Rasul Yohanes dia sudah disiksa, dianiaya, digoreng. Menurut sejarah gereja dia digoreng tapi tidak mati-mati. Dan akhirnya dia dibuang. Namun di Pulau Patmos dia punya banyak waktu untuk berhubungan dengan Tuhan. Dan Rasul Yohaneslah satu-satunya Rasul yang mati secara wajar. Kalau Rasul-Rasul yang lain, ada yang ke Spanyol, ada yang ke Roma, ada yang ke India, ada yang ke Afrika, tersebar semuanya. Dan matinya mati syahid. Sementara Rasul Yohanes adalah satu-satunya Rasul yang mati secara wajar. Tetapi bukan berarti mati secara wajar tanpa aniaya. Dia lolos dari aniaya. Nah, dia mendapatkan wahyu ya dari Tuhan. Nah, inilah Pulau Patmos, inilah jemaat-jemaat yang dikirimi surat oleh Yohanes, disuruh oleh Tuhan Yesus. Nah, apa pesan Tuhan bagi Rasul Yohanes? Inilah juga pesan Tuhan bagi kita sekalian. Jangan takut. Karena ketakutan ini sudah terjadi sejak manusia jatuh dalam dosa. Jadi waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka sadar mereka telah memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat di tengah taman itu. Maka yang terjadi apa? Mereka sembunyi. Kenapa mereka sembunyi? Karena takut. Kenapa takut? Karena bersalah, telah melanggar. Jadi mulai dari situ ketakutan itu berkembang terus, berkembang sampai sekarang. Takut pada iblis, takut pada kegelapan, takut umur bertambah tua, wajah bertambah tua, takut ekonomi, takut keuangan makin habis, takut akan anak-anak bagaimana nanti, bisakah mereka setia seperti aku, kalau aku sudah mati nanti, bisakah mereka hidup mandiri? Ada banyak ketakutan-ketakutan. Jadi bukan hanya takut dengan datang pencuri atau datang penjahat ke rumah kita. Banyak sekali ketakutan-ketakutan. Sampai kepada kisah Rasul Yohanes. Yesus mengatakan jangan takut. Nah, untuk mengalahkan ketakutan ini, Yesus perlu memberikan dasar kepada Rasul Yohanes. Alasan kamu tidak boleh takut, maka Tuhan Yesus memberikan 3 alasannya itu. Dan alasan ini alasan yang sangat luar biasa. Ya. Sangat luar biasa. Dan kita tidak bisa menampung semua alasan ini kalau kapasitas rohani kita tidak luas. Karena ini adalah pernyataan agung Yesus Kristus, ya, menjadi alasan mengapa orang percaya tidak boleh takut. Alasan ini sangat luar biasa. Kalau kita berkata kepada anak kita jangan takut, belilah apa yang kau mau. Masih ada uang di sini. Ini tengok dompet. Jadi tenang contohnya. Tapi ini alasannya itu
tidak bisa dicerna oleh manusia. Untuk menghentikan rasa takut yang dimiliki oleh manusia. 3 pernyataan agung. Kenapa pernyataan agung? Yaitu pernyataan yang besar dari Yesus Kristus. Ada amanat agung. Amanat agung itu disebut, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu amanat agung. Perintah agung. Kenapa agung? Karena ini perintah besar. Tugas semua orang percaya. Nah, untuk meyakinkan orang percaya supaya tidak takut, Yesus harus memberikan pernyataan yang besar tentang siapa dia. Nah, mari kita lihat yang pertama, Bapak Ibu. Nah, kalau kita mendengarkan firman ini, minta pada Tuhan, Tuhan, ini hal yang terlalu besar untuk kucerna. Kapasitas rohaniku ini terlalu besar janji ini. Tetapi kenyataannya Tuhan menyatakan janji itu. Yang pertama kita lihat, aku melihat dia. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Padahal Rasul Yohanes waktu melihat Yesus ada di bumi, dia bersahabat dengan Yesus, berkawan selama 3,5 tahun. Nah, ketika Yesus bangkit, Yesus menyatakan diri kepada murid-murid. Mereka tidak sehebat kekaguman seperti Yohanes ini. Karena Yesus belum naik ke surga. Paling-paling mereka menyembah dia. Oh, dia inilah Mesias yang sudah mati dan bangkit. Wah, luar biasa. Tapi ketika Yesus naik ke surga, kita melihat tadi rambutnya bagaikan putih mata, katanya. Matanya bercahaya. Itulah lukisan tentang Yesus Kristus setelah dia naik ke surga. Itulah Yesus Kristus sekarang. Nah, dia berbicara kepada Yohanes. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Itu pesannya. Kenapa hanya untuk membungkam ketakutan ini, Yesus harus mengungkapkan dirinya, aku adalah yang awal dan yang akhir. Karena manusia itu punya rasa takut, saudara-saudara. Bagaimana nanti di akhir perjalananku ini? Oke lah, aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Aku sudah mulai dengan baik. Aku sudah menata imanku dengan baik. Lalu bagaimana nanti ke depan sana? Mungkinkah aku bisa menyelesaikan pertandingan ini? Mungkinkah Tuhan akan menolong aku, mendengar doa-doaku, melihat dosaku yang banyak ini? Mungkinkah Tuhan mengampuni aku? Jadi hal-hal yang di depan ini, itu yang buat kita seringkali takut. Jadi Yesus mengungkapkan dirinya untuk menghentikan rasa takut Yohanes. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Apa maksudnya? Artinya adalah Kristus menguasai sejarah alam semesta. Kristus adalah sutradara agung. Dia pegang kendali atas seluruh kehidupan manusia. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Tidak ada yang memulai kalau bukan dia yang memulai. Tidak ada yang berakhir kalau bukan dia yang mengakhiri. Bukan iblis yang memulai, bukan iblis juga yang mengakhiri. Asalnya dari Tuhan. Dia penyebab pertama. Kalau saya ingat di pelajaran fisika waktu SMP, di situ dikatakan causa prima, artinya Allah penyebab pertama. Tidak ada yang jadi kalau bukan dia penyebabnya. Dialah yang memanggil kita. Dialah yang memulai hidup kita menjadi baru, dan dia juga yang akan menjamin kelanjutan perjalanan kita yang penuh kemenangan. Di tengah-tengah perjalanan ada pergolakan yang kita hadapi. Ada rasa takut, ada rasa kekhawatiran dalam hidup kita. Tuhan mengatakan, aku juga yang menjamin perjalananmu sampai akhir. Dia yang menguasai sejarah. Nah, mari kita lihat dulu lebih jauh.
Siapakah yang mengatakan ini? Yesus. Di dalam perjanjian lama dikatakan, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam. Tuhan ini di dalam bahasa aslinya, kalau Bapak Ibu temukan Tuhan, huruf besar semua, kalau Bapak Ibu cek, ada 3 jenis kata Tuhan di dalam Alkitab. Tuhan huruf kecil semua. Ada Tuhan, awalnya T huruf besar, sisanya huruf kecil. Ada Tuhan huruf besar semua. Ini berbeda, Bapak Ibu ya. Nah, ada juga istilah Allah. Allah huruf kecil semua. Allah hanya A huruf besar. Ada Allah. A besar, L besar, L besar, A besar, H besar. Demikian juga dengan Tuhan. Nah, kalau Tuhan huruf besar semua, itu berarti Yahweh. Yahweh. Yang diungkapkan Tuhan kepada Musa. Aku adalah aku. Yahweh. Jadi kalau T huruf besar, hanya T huruf besar itu berarti Tuhan. Ya, tapi bukan merujuk kepada Yahweh. Jadi kalau Tuhan huruf kecil semua berarti ya Tuhan-Tuhan seperti manusia. Demikian juga dengan Allah. Nah, jadi inilah yang dikatakan. Yesaya 48 ayat 12. Dengarkanlah aku hai Yakub dan engkau Israel yang kupanggil, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, aku juga yang terkemudian. Di dalam perjanjian baru, dalam Wahyu 2:8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Wahyu 21:6, firmannya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Wahyu 22 ayat 13, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Artinya, Yesuslah penguasa semua peristiwa yang ada. Segala pengalaman-pengalaman hidup kita, rekam jejak kita itu Tuhan semua awasi. Apalagi anak-anak Tuhan, ya. Tuhan menulis semua rekam jejak kita dalam kitab kehidupan. Artinya kepada Yohanes Tuhan memberikan dorongan. Jangan takut. Aku yang memulai sesuatu yang baik pada dirimu. Aku akan melanjutkannya sampai pada akhirnya. Yang penting engkau tetap setia. Amin Bapak Ibu. Tuhan menguasai. Dia yang mengatur segala masa. Mari kita lihat. Ini adalah Allah mengatakan, Yahweh mengatakan, aku adalah aku. Kata Tuhan kepada Musa untuk memperkenalkan dirinya. Sementara Yesus, apa definisi Yesus? Yesus artinya adalah Yahweh yang menyelamatkan. Jadi yang mengatakan akulah yang awal dan yang akhir dalam perjanjian lama, itu adalah Yesus dalam perjanjian baru yang mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Mari kita lihat, inilah adalah kekekalan, gambaran kekekalan ya. Ini tanda panah ini ya. Tanda panah. Ini udah bergeser kayaknya proyektor kita nih. Jadi untuk menggambarkan kekekalan, waktu kekekalan itu, ya beginilah ya. Ini tanda panah ke sana terus, ini juga ke sana terus. Ke sana. Tidak ada ujungnya. Ya. Dari kekal sampai kekal. Jadi kalau disebut kekal, ya begitulah gambaran yang bisa menolong kita. Tidak ada ujungnya terus, tidak ada batasnya. Di dalam kekekalan ini, Tuhan menciptakan 2 jenis ciptaan. Jenis ciptaan yang pertama di dalam kekekalan itu, yang pertama yang tidak kelihatan. Jadi ada ciptaan Tuhan yang tidak kelihatan oleh kita. Jadi jangan berpikir bahwa hanya kita ciptaan, ada ciptaan yang tidak kelihatan, yaitu makhluk-makhluk roh. Ada juga ciptaan yang kelihatan. Nah, yang tidak kelihatan itu makhluk-makhluk roh, malaikat-malaikat. Yang kelihatan adalah alam semesta, galaksi, planet-planet. Yang diceritakan dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, inilah itu. Jadi ketika dikatakan langit berarti galaksi. Berapa juta galaksi? Ada yang sejauh yang dipahami oleh manusia,
di sekolah juga dipelajari, ada galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda, galaksi apalagi Samsung Galaxy bilang. Ini yang kelihatan. Yang kita seringkali pahami, yang kelihatan itu hanya di sini. Tapi ini hanya sedikit ayat yang menjelaskan dalam kitab Mazmur. Allah menciptakan bala tentara sorga dengan nafas mulutnya. Artinya adalah makhluk-makhluk yang tidak kelihatan ini diciptakan di dalam kekekalan. Tapi kita nggak tahu kapan mulainya. Kapan mulai kita nggak tahu. Sementara bumi yang kelihatan dikasih tahu kapan mulainya. Nah, jadi ciptaan ini real dua-dua. Inilah sejarah penciptaan. Kristus menguasai semua ini. Nah, berarti ada awal, ini ada akhir. Maka istilah Alfa dan Omega itu adalah gelar untuk Yesus dalam konteks penciptaan. Jadi Bapak Ibu, dia sesungguhnya tidak berawal, tidak berakhir. Di sekolah minggu saya masih ingat yang disampaikan Bapak Gembala almarhum. Debatana somarmula jalana somarujung. Sementara dalam kitab Wahyu, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Punya awal, punya akhir. Ternyata yang dimaksud Alfa dan Omega adalah Allah lah, Yesus lah yang menciptakan segala sesuatu, dan dia juga yang mengakhiri segala sesuatu. Makanya disebut Alfa dan Omega. Tapi sesungguhnya dia adalah yang ada dari kekal sampai kekal. Kenapa sehebat ini Yesus harus bukakan kepada Yohanes yang kecil, manusia tanah liat ini? Betapa dahsyatnya perlu disampaikan kepada Yohanes tentang kehebatannya. Hanya masalah jangan takut. Supaya orang-orang percaya mengetahui siapa Allah yang disembah. Supaya orang percaya tahu bahwa Allah yang mengatur segala masa. Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Bukan manusia, bukan setan. Tetapi Yesus Kristus yang mengendalikan segala sesuatu. Dialah penguasa. Dialah Bapa kita. Dia yang mengatur segala masa. Karena itu jangan takut dengan apa yang Bapak Ibu alami. Yesus Juru Selamat kita terlalu besar. Untuk mengkawal kita. Untuk menjaga kita. Tidak ada alasan untuk kita takut menghadapi hidup ini. Karena dia mengendalikan segala masa. Dia ciptakan seisi dunia. Atur segala masa, Allahku Maha Kuasa. Bukan yang mengatur ekonomi dunia, walaupun dia untuk sementara dipakai Tuhan. Bukan manusia, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus, dialah penguasa. Dialah Bapa kita. Makanya dalam kekristenan itu sangat enak sekali. Kita panggil dia sebagai Bapa. Kan enak. Bapa, engkau sungguh baik. Tidak ada agama di bawah kolong langit ini yang memanggil sesembahannya Bapa. Tapi kita memanggil apa? Bapa. Bapa. Dia yang pegang kendali. Kalau seolah-olah saudara mulai linglung dengan hidup ini, ketahuilah Tuhan kita, sesembahan kita, dia pegang kendali. Dia yang mengatur. Dan dia berkata, hanya satu rancangan Tuhan bagi hidup orang percaya. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kebenaran ini harus saudara terima lewat kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara. Makanya kapasitas rohani kita itu terlalu kecil sekali menampung kebenaran ini. Bagaimana supaya kebenaran ini tinggal dalam hidup kita? Kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita. Kalau kita berbicara tentang penciptaan yang kelihatan, Tuhan yang mengatur semua masa ketika Allah menciptakan Adam, kemudian berkelanjutan sampai kepada Abraham,
sampai kepada kedatangan Yesus, sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kali ya. Saya buat 4K untuk mempersingkat. Kedatangan Kristus kedua kali. Kemudian masuk kerajaan 1000 tahun. Setelah itu orang percaya akan masuk ke dalam rumah Bapa, sementara orang tidak percaya masuk ke dalam Gehenna neraka. Itu Tuhan sudah punya agenda. Tuhan punya, saudara-saudara, rundown istilahnya. Tuhan sudah atur semuanya. Apalagi anak-anak Tuhan. Anak Tuhan sudah merencanakan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Jangan terpengaruh dengan apa yang dilihat oleh mata. Yang dilihat oleh mata ini yang seringkali kita gundah gulana. Kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita lihat diri kita sudah semakin keriput, sudah semakin merosot. Kita nggak bisa, saudara-saudara, menghindari apa yang dilihat oleh mata. Tapi Tuhan berkata lewat Rasul Paulus, kami melihat apa yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan adalah kekal. Belajarlah melihat seperti Tuhan melihat. Amin. Haleluya. Tuhan menguasai segala sesuatu. Dia mengatur perjalanan hidup kita untuk kebaikan kita. Dia memegang kendali atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, kepada siapakah Yesus menyatakan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir? Kepada orang yang setia. Orang yang setia ini kan butuh support, butuh dukungan, butuh motivasi. Tapi kalau dia tidak setia, Tuhan tidak ungkapkan dirinya, aku adalah Alfa dan Omega. Untuk apanya? Kemudian kepada siapa? Kepada orang menantikan kedatangan Tuhan. Orang yang menanti itu sangat membosankan. Menantilah pekerjaan yang sangat membosankan. Kalau saudara menantikan kedatangan Tuhan, tentu saudara akan hidup benar. Orang yang haus akan Tuhan, orang yang menjaga kesucian. Ini adalah orang-orang yang membutuhkan dukungan, orang yang setia, menanti kedatangannya, orang yang haus. Itu butuh perjuangan, butuh dorongan, butuh motivasi. Orang yang menjaga kesucian, Tuhan percumalah aku, hidupku benar. Lebih bagus aku seperti orang lain. Buktinya aku hidup suci, aku hidup benar. Kenyataannya orang itu berlari dengan cepat. Mereka cepat mendapatkan apa yang diinginkan. Padahal dia hidup dalam dosa. Orang-orang percaya bisa bertanya pada Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Nah, orang-orang yang seperti ini diberikan Tuhan dorongan. Percaya saja, tetap setia. Aku menguasai hari esok. Aku ada di dalam pergumulan. Kalau engkau merindukan aku, engkau pasti berjumpa dengan aku. Kalau engkau menanti kedatanganku, aku pasti datang untuk menjemputmu. Dan hidupmu yang benar itu tidak sia-sia. Ada upah bagi hidup benar. Nah, untuk menanti itu semua butuh motivasi, butuh dukungan. Dan dukungan untuk orang-orang ini Tuhan singkapkan dirinya. Aku Alfa dan Omega. Aku yang memulai dalam hidupmu, aku juga yang akan menindaklanjuti sampai akhir. Aku yang akan menolong engkau walaupun di depan mata kepalamu sendiri. Mungkinkah itu terjadi? Mungkinkah aku diberkati? Mungkinkah aku berhasil? Padahal pendidikanku tidak memungkinkan untuk menghadapi masa kecanggihan teknologi ini. Tapi kalau kita menanti-nantikan Tuhan, haus akan Tuhan. Tuhan menyingkapkan dirinya, aku yang awal dan yang akhir. Aku yang menjamin hasil akhirnya. Yang penting engkau tetap setia. Amin. Amin. Kalau itu kita, maka firman ini berlaku bagi kita, bagi saudara saya. Ini pernyataan yang dahsyat ini Bapak Ibu. Lalu singkat saja. Yang kedua. Kebenaran yang kedua. Pernyataan agung yang kedua. Jangan takut. Aku telah mati namun lihatlah. Aku hidup sampai selama-lamanya. Yang kedua, Kristus mengalahkan maut. Jadi saudara-saudara, awalnya manusia itu bergaul dengan Allah. Tetapi karena manusia itu berdosa, hilang hubungan dengan Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Terpisah dari Allah, terjadi kemerosotan. Ya, kemerosotan fisik, kemudian muncul rasa takut. Kemerosotan, kesadaran ketidakberdayaan. Ya,
tenaga kita makin berkurang, kemampuan kita cari nafkah makin berkurang, kekhawatiran kita bertambah, kulit kita makin keriput. Makanya kenapa banyak yang bisnis yang semakin maju zaman sekarang adalah masalah kecantikan, ya kan? Rumah sakit, di mana-mana rumah sakit maju. Karena apa? Manusia butuh pertolongan. Apalagi masalah kulit, supaya kita tidak kena panas, maka kita ditawarkan apa? Apa? Iya. Kemudian tabir surya. Tahu tabir surya? Untuk menjaga supaya tidak gosong. Karena kalau kita nggak ada tabir surya, panas-panas saja kita bentar jadi hitam. Wah, kok jadi hitam? Pakai tabir surya. Wah, tabir surya melindungi supaya tidak gosong. Artinya tubuh kita ini rawan. Banyak usaha-usaha memang tidak salah, ya, tidak salah. Kalau perempuan lebih banyak di kaca itu wajar. Kalau laki-laki, tapi di zaman sekarang Bapak Ibu lihat yang di TV-TV itu, laki-laki sekarang sudah kayak perempuan cantiknya. Itu laki atau perempuan? Nah, kenapa ada usaha begitu? Karena manusia takut merosot. Akhirnya merujung kepada kematian. Ini merosot. Dan ini semua karena dosa, ya. Roma 23a, sebab kematian adalah upah dari dosa. Namun demikian, manusia berusaha untuk mencari Tuhan. Ya, manusia itu mengalami maut, manusia berusaha untuk mencari Tuhan, karena manusia itu telah kematian rohani, kematian kekal, kematian jasmani. Jadi tidak ada yang bisa menahan kematian. Makanya kematian itu ditakuti. Kalau nggak ada uang, takut sekali. Mate mahami. Nah, semua kan yang ditakutkan kematian. Karena Allah sudah nggak hadir. Kematian itu ada karena ketidakhadiran Allah. Akhirnya manusia berusaha mencari Allah dengan amalnya, dengan agamanya, dengan moralnya. Tapi itu adalah produk manusia yang mencoba menghubungkan dirinya dengan Allah. Tapi nggak bisa. Harus Allah yang datang mencari kita. Jadi bedanya kekristenan dengan agama lain adalah Allah mencari kita. Karena agama tidak bisa menjumpai Allah. Allah itu suci. Tapi puji Tuhan, Allah datang mencari kita. Dan zaman dahulu kita sudah lihat yang lalu waktu Paskah, kita itu adalah orang yang dihukum oleh Tuhan. Barang siapa yang ingin menyembah Tuhan berarti dia sedang minta dihukum. Karena manusia itu berdosa. Tapi manusia itu supaya bisa menjumpai Allah, manusia itu harus memberikan domba. Sehingga dosanya orang ini pindah ke sini dan akhirnya Allah mencurahkan murkanya kepada domba ini dan orang ini lolos. Ini yang disebut dengan anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Kita semua sudah berdosa dan dia telah mati bagi kita. Semua dosa kita dipikul di dalam tubuhnya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yesus menerima murka Allah sementara kita orang yang percaya bebas. Dan Rasul Petrus berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur kamu telah sembuh. Ia memikul segala dosa kita. Dan setelah itu apa yang terjadi? Dia dimasukkan ke dalam kubur. Lalu tinggal di sana 3 hari. Tapi tidak berakhir di situ. Apa yang terjadi? Dia bangkit. Dia keluar dari kubur. Dia mengalahkan kematian. Pengkhotbah berkata, tidak ada seorang pun yang bisa menahan angin. Kita nggak bisa menahan angin. Demikian juga tidak ada seorang pun yang bisa menahan hari kematian. Semua kita tersedot ke sana. Walaupun kita setengah mati menjaga kesehatan. Walaupun kita berusaha mati-matian, pada akhirnya kita ditaklukkan kepada kematian. Tetapi puji Tuhan, ada harapan bagi kita. Kristus telah mengalahkan kematian
Yaitu satu-satunya ketakutan yang paling luar biasa. Yang berusaha dihindari oleh manusia, tapi manusia nggak bisa. Telah dikalahkan oleh Sang Juru Selamat kita. Makanya anak-anak Tuhan tidak boleh takut menjalani hidup ini. Sedangkan kematian saja sudah dikalahkan oleh Tuhan. Makanya Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Rasul Paulus berkata, aku bingung sebenarnya. Mana yang kupilih? Aku ingin cepat berjumpa dengan Tuhan, atau aku masih tinggal bersama kamu, katanya. Bingung dia. Aku ingin cepat minta pada Tuhan supaya mati, atau tetap hidup untuk bersama dengan kamu. Kenapa dia bingung? Karena dua-duanya sama saja. Mati, hidup, hidup Kristus, mati keuntungan bagi orang percaya. Ya bukan kita cari mati ya. Bukan bunuh diri, nanti nggak diagendai ya. Jadi kalau ada putus asa jangan bunuh diri. Nggak ada yang mengurus nanti. Karena bunuh diri itu adalah mendahului Tuhan. Itu berarti dia nggak percaya sama Tuhan. Jadi kalau kita berputus asa, masih ada jalan keluar. Kalau kita punya masalah, masih ada jalan keluar. Allah ada di sana beserta dengan kita. Jadi tidak salah saudara, misalnya karena mati dan hidup ini sama. Tidak salah kita berkata Tuhan, pahatok ma ala pau. Tidak salah juga. Unang bebiar. Manang, molo, tapangida Tuhan, Tuhan, leon magajang ni umur diau. Tidak salah juga. Tapi harus punya alasan. Rasul Paulus berkata, aku bingung memilih, mati atau hidup. Tapi akhirnya dia memilih, aku memilih untuk hidup lebih lama. Supaya apa? Aku bisa memberi buah. Aku bisa menasehati kamu. Aku bisa membimbing kamu. Jadi kalau kita minta panjang umur kepada Tuhan, tujuannya harus jelas. Kita berguna bagi orang lain. Kita berguna bagi kerajaan Allah. Amin. Tuhan, lihat juga jangan umur. Asaboy juhu bimbing geleko Tuhan hudalami Tuhan. Alana mau hato pawor Tuhan. Ise man namamodayot Tuhan. Kalau itu alasan kita, itu doa yang berkenan pada Tuhan. Tapi kalau bukan itu alasannya, Tuhan pamalum masahito Tuhan, pamalum ma. Datang Tuhan. Tuhan hamal pamalum ko anakku. Pokoknya sa malum ma. Asa malum. Malu-malum ikono do tujuan nada. Tujuan na aha. Marguna ngulutta. Berbuah hidup kita. Tapi kalau kira-kira sudah enggak berguna lagi, holan nasihat tahu doa Tuhan. Subuhi Tuhan hujaga pamamakot Tuhan. Wah, do Tuhan, enggak terus Tuhan. Dan subuhi holan menyakiti Tuhan. Holan nasusah hala ubayat Tuhan. Tidak ada salahnya. Tuhan Allah mau. Enggak salah. Amin. Ada yang berani begitu. Enggak masalah juga. Tapi saya masih minta umur panjang. Tuhan, aku mau melihat gerejamu diberkati oleh Tuhan. Aku mau melihat jiwa-jiwa bertumbuh. Aku mau melihat anak-anakku, keluarga anakku hidup dalam Tuhan. Selama doa kita minta panjang umur untuk kebaikan orang lain, berguna, itu doa yang baik. Tapi kalau sudah Tuhan lewat kesehatan Tuhan, asa boyang marjalang Tuhan. Asa boyo hubereng aka kemajuan ni pembangunan di sini. Gak cocok. Harus berguna bagi orang lain. Amin. Amin. Kristus telah mengalahkan maut. Tapi kalau saudara minta kesehatan pada Tuhan, setelah sehat, lalu hidup sesuka hatinya, untuk apa? Nambah-nambahin dosa. Tuhan sebelum gejang patut Tuhan, alana Tuhan, herana sotarem do patut Tuhan. Ala pemau Tuhan. Nah itu bagus. Unang sanga mati au di bagasa dosa. Katakan amin kiri kanan.
Kalau ini amin ini bilang. Alekot Tuhan do mengalap, unang kita sedih ya ada. Kembali ke Tuhan do kan kosata kan. Yang terakhir, jangan takut, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kunci berarti dia pegang kendali. Dia punya kuasa. Misalnya kita masuk ke gereja. Walaupun saya pendeta contohnya. Gak ada kunci. Gak bisa. Datang si Rio. Om, ini kunci. Dia jadi Rio kunci. Om, ini kunci. Arti si Rio pegang apa? Penentu. Walaupun saya pendeta, gak bisa saya buka gereja. Kalau si Rio, ini kunci. Saya pegang kuasa. Mau bilang apa? Demikian juga dengan Tuhan. Artinya adalah, kalau Yesus mengatakan, aku memegang segala kunci waktu kerajaan maut, berarti Kristus penentu akhir. Dialah penentu. Bukan saudara, bukan saya, bukan iblis. Tuhan Yesus. Kalau kita, saudara-saudara mengalami masalah dalam dunia ini. Kita mungkin, apalagi masa-masa sulit. Ada isu juga, BBM mau naik. Sudah mulai gelisah orang. Ya. Kalau saja sedikit pertalite, wah gimana ini? Ongkos pun naik. Semua akan naik. Tetapi Tuhan penentu berkat dalam hidup kita. Amin. Siapa yang berkat akan tetap diberkati, kata Tuhan. Berkat kita tidak ditentukan oleh musim-musim yang ada di dunia. Tuhanlah penentu berkat. Tuhanlah pegang kunci. Kunci maut, yaitu dalam bahasa Yunani thanatos, kematian. Dia sudah pegang kunci. Jadi Tuhan yang bisa menghentikan. Ya. Jadi ini maut ya, kematian. Kalau dalam kitab Wahyu, kuda hijau kuning itu kematian. Ya. Dan Yesus memegang kunci kerajaan maut. Ternyata maut itu punya kerajaan. Ya. Itu disebut Hades atau Sheol, punya kerajaan. Jadi ada kerajaan kegelapan, ada kerajaan Allah. Makanya dalam Alkitab dikatakan kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Karena ada kerajaan maut, kerajaan kuasa kegelapan. Jadi ketika seorang ingin dekat dengan Tuhan, ini antar kerajaan ini yang main di alam roh. Makanya kalau saudara makin cinta Tuhan, kenapa ada hal-hal seringkali yang sulit kita pikirkan? Kenapa Tuhan kok aku makin dekat dengan Tuhan? Masalah memang sama. Sebelum saya dekat dengan Tuhan dan sesudah dekat, ada masalahnya sama tuh. Tapi masalah ini jadi tekanannya besar. Karena iblis memakai masalah ini untuk menghancurkan kita. Peperangan rohani yang terjadi. Dia mau supaya kita dikalahkan. Tetapi Kristus penentu akhir. Ya. Nah, mari kita lihat ayat ini. Mari kita amati, ada dua ayat yang terakhir yang perlu kita amati. Jadi kalau baca ayat itu, amati ayat itu. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi dalam ayat ini, berapa jenis yang dilemparkan ke dalam lautan api? Lewat pembacaan ini. Apa? 3. Yang pertama apa? Maut. Dan orang-orang yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Ini. 3 kelompok ini dilemparkan ke dalam Gehenna. Ini maut, kerajaan maut, dan orang-orang yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Jadi sebenarnya neraka ini diciptakan dalam Injil Matius, diciptakan hanya untuk iblis, tidak untuk manusia. Tapi kenapa pada akhirnya ada orang yang masuk neraka? Karena diseret oleh iblis. Padahal tujuan manusia itu diciptakan bukan untuk masuk neraka, untuk iblis. Tetapi iblis menyeret orang-orang ini. Yaitu orang-orang yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Ternyata Tuhan juga punya buku kehidupan. Karena dia menguasai sejarah dari A sampai Z hidup kita. Dan
namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan. Dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Lalu satu ayat lagi yang terakhir. Mari kita amati ayat ini. Ayat yang ketiga. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Berapa jenis di dalam ayat ini? Berapa? Apa itu yang pertama? Terus? Ayo. Coba ulangi. Ini yang terakhir. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Jadi yang pertama adalah iblis. Naga. Yang kedua adalah binatang, antikris. Yang ketiga adalah nabi palsu. Serigala berbulu domba. Ini tritunggalnya setan. Ini naga, bapak segala pembohong. Ini antikris, lawan dari Kristus. Ini lawan dari Roh Kudus, nabi palsu. Tritunggal setan ini. Tritunggal setan. Kalau kita Bapa, Putra, Roh Kudus, setan itu melawan tritunggal, yaitu setan atau iblis, antikris dan nabi palsu. Dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi pertanyaan, berapa jenis yang dilemparkan ke dalam lautan api? Dari ayat yang di atas tadi? 6. Dan 1 bagian manusia. Tuhan pegang kendali. Tuhan yang pegang kuasa. Dia yang sanggup melemparkan orang ke dalam neraka. Dia yang sanggup memasukkan orang ke dalam surga. Dia yang pegang kuasa. Dia yang pegang kuasa itu adalah Bapa kita, Tuhan kita. Karena itu jangan takut Bapak Ibu, Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Dia adalah Tuhan kita. Kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Dan bagaimana dengan akhir hidup orang percaya? Kita lihat di sini. Akhir hidup orang percaya adalah kalau dia mati, dia masuk ke Firdaus. Dari Firdaus mengalami kebangkitan, kemudian masuk ke dalam rumah Bapa yang kekal. Takutlah kepada Dia yang bisa memasukkan orang ke dalam neraka, kata Yesus, dan yang memasukkan orang ke dalam surga. Dia yang punya kuasa. Dia yang punya kuasa itu adalah Bapa kita, Juru Selamat kita, Tuhan kita. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan dalam hidup ini. Dia ada bersama dengan kita, Dia menyertai kita. Jangan takut dengan apa yang dilihat oleh mata. Tetapi lihatlah kepada Tuhan, Dia sudah menyingkapkan dirinya sesungguhnya. Supaya orang-orang percaya menenangkan diri di hadapan Dia. Memperoleh damai sejahtera dalam Dia. Jangan takut, jangan ragu. Amin Bapak Ibu. Kesimpulan adalah Yesus yang kita sembah adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, yang telah mati, namun yang hidup sampai selama-lamanya. Dan Dia memegang segala kunci maut dan kerjaan maut. Karena itu janganlah takut. Haleluya. Tuhan sudah menyampaikan semua apa yang Dia punya. Tinggal kita meminta supaya Roh Kudus membuat firman itu tinggal dalam hidup kita. Menjadi pengalaman hidup kita masing-masing. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian ini.